Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal kelayakan usaha produk Risoles Ayam Suwir Bolognese. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kak Elmira Detya sebagai pemilik dan founder resep Risoles Ayam Suwir Bolognese yang lahir di Sibolga 23 September 1993 dan menetap di Palangkaraya. Ide bisnis di bidang pangan mempunyai peluang yang besar, salah satunya Risoles Ayam Suwir Bolognese yang ada sejak awal tahun 2022, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan mempunyai harga yang terjangkau, serta varian isian yang baru dan unik yaitu ayam suwir dengan cita rasa bolognese. Target pasar potensial yaitu kaum milenial yang menyukai makanan kekinian dan dapat mengatasi permasalahan konsumen karena terbatasnya waktu saat pagi hari dan tidak sempat untuk sarapan dan dijadikan sebagai cemilan dan pengganjal saat lapar. Risoles Ayam Suwir Bolognese dengan keunikannya mampu bersaing dengan kompetitor yang telah ada, kemudian telah dilakukan pemasaran secara offline maupun online, dan akan memperoleh keuntungan penjualan di tahun berjalan yaitu sebesar Rp2.223.978,33 berdasarkan analisis dari kriteria kelayakan bahwa bisnis produk ayam suwir bolognese layak untuk dijalankan dan akan memperoleh keuntungan dengan pengembalian modal dalam 2 tahun 1 bulan. Produk Risoles Ayam Suwir Bolognese mempunyai keunikan dengan cita rasa yang khas, tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, dan menggunakan kemasan tin wall dengan spesifikasi food grade dan BPA free, dan disarankan untuk dikonsumsi pada hari pembelian apabila telah digoreng. Brand yang menaungi produk ini yaitu Dapur Edik Aira yang akan terus mengembangkan produk selain dari Risoles Ayam Suwir Bolognese. Produk Risoles Ayam Suwir Bolognese menggunakan bahan-bahan yang telah terstandarisasi dan berkualitas, menggunakan peralatan yang sederhana, namun dalam pengembangannya akan memanfaatkan teknologi blender sebagai pengganti cobek dan ulekan untuk menghaluskan bahan. Tempat produksi dilakukan di rumah pribadi pemilik bisnis. Telah dilakukan uji coba produksi berulang kali sehingga mendapatkan resep baku yang tepat, kemudian dilakukan pemanfaatan teknologi internet untuk pemasaran produk secara online, dan adanya prosedur pengiriman produk jarak jauh dalam bentuk frozen food dengan pengemasan yang rapi, tertutup, serta higienis. Lingkungan pasar secara geografis yaitu masyarakat kota dan lintas kabupaten, secara demografis yaitu berbagai usia dan kalangan, serta masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, secara psikografis yaitu pekerja, pelajar, mahasiswa yang mempunyai keterbatasan waktu untuk sarapan di pagi hari, kemudian buying behavior yaitu konsumen yang konsumtif, penyuka kuliner dan ingin mencoba makanan kekinian, adanya frekuensi pembelian dengan pelanggan melakukan repeat order dan review pada produk, serta mitra produk yang bergerak di bidang kuliner. Persaingan yang terjadi yaitu dengan adanya persaingan langsung dengan kompetitor dari perusahaan lama yang mempunyai produk yang telah dikenal, kemudian persaingan tidak langsung berasal dari produk yang bersaing dengan jenis kategori yang sama yaitu pangan siap saji, lalu kompetitor dengan pasar yang sama namun telah menjangkau pasar yang lebih luas karena mampu menyediakan produk yang lebih banyak, adanya produk yang mudah ditiru namun memerlukan waktu untuk meniru produk karena produk mempunyai keunikan dan persepsi tersendiri di mata konsumen. Untuk mengatasi respon pesaing karena kehadiran produk, maka akan terus dilakukan inovasi pada produk seperti membuat isian Risoles dengan cita rasa yang baru dan khas. Produk Risoles Ayam Suwir Bolognese bergerak dalam industri makanan dan minuman dengan kategori olahan pangan siap saji yang memiliki pasar tersendiri karena keunikan dari produk yang mempunyai peningkatan pendapatan serta kenaikan kapasitas produksi. Adapun faktor permintaan yang mempengaruhi yaitu harga produk yang murah dan bersaing, pendapatan penduduk yang stabil, jumlah penduduk cukup potensial di area pemasaran, produk sesuai selera konsumen dan memiliki persepsi dan value tersendiri. Adapun faktor penawaran yang mempengaruhi yaitu ketersediaan produk sesuai permintaan konsumen, produk yang selalu fresh, proses produksi yang cepat, dan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, sopan terhadap konsumen. Adapun model bisnis dengan key partners yaitu pemasok bahan baku, bahan-bahan lain dan pemasok peralatan, kemudian key activities yaitu inovasi produk, pemasaran offline dan online, pengiriman produk yang dilakukan dengan mitra, ojek online ataupun pengambilan langsung di rumah produksi, value proposition dijadikan cemilan untuk mengganjal saat lapar dan saat break time. Brand dan keunikan memiliki persepsi tersendiri di mata konsumen, kemudahan memperoleh dan mengonsumsi produk, customer relationships, menerima kritik, saran, dan review dari pelanggan, melakukan update informasi produk, memberikan pelayanan yang optimal, customer segments yaitu kaum milenial, masyarakat ekonomi menengah ke atas, dan berbagai kalangan dan usia.
Key resources yaitu bahan baku, bahan pelengkap lain, peralatan, rumah produksi, tenaga kerja, brand produk, pelabelan produk halal dan izin edar, merek yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, izin usaha mikro dan kecil, channels dengan pemasaran secara online maupun offline, pengiriman produk menggunakan jasa ojek online maupun pengambilan langsung di rumah produksi, kemitraan dengan tempat usaha di bidang kuliner. Cost structures terdiri dari biaya tetap, biaya pemasaran dan biaya listrik, biaya tidak tetap yaitu biaya bahan habis pakai dan transportasi untuk produksi, revenue streams yaitu produk risoles ayam suwir bolognese yang siap saji, yang telah digoreng dan dalam bentuk frozen food. Analisis SWOT yang telah dilakukan dari kekuatannya yaitu bahan baku mudah diperoleh, modal yang rendah, peralatan yang sederhana, memiliki varian isian yang unik, produk dalam bentuk frozen food tahan 1 bulan, harga yang bersaing, mempunyai brand sendiri, produk selalu fresh. Kelemahannya yaitu produk siap saji yang tidak tahan lama, harga bahan baku fluktuatif, produk bukan sebagai makanan utama, produksi terbatas karena kekurangan karyawan dan pemasaran yang masih belum luas. Peluangnya yaitu produk banyak diminati masyarakat, dapat dilakukan penjualan secara online dan dijadikan cemilan saat break time dan pengganjal saat lapar. Adapun ancamannya yaitu berasal dari pesaing yang memiliki pemasaran yang lebih luas, kemudian produksi yang lebih banyak sehingga menjangkau pelanggan lebih cepat, bersaing dengan produk yang telah terkenal, kemudian produk yang mudah ditiru dan kecenderungan konsumen yang mudah bosan. Strategi-strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan selalu melakukan inovasi pada produk dengan isian yang unik pada risoles, dengan bahan baku yang berkualitas, melakukan pemasaran yang lebih luas lagi secara online maupun offline, menggunakan kemasan yang eye-catching, lebih estetik dan dilakukan penempelan stiker brand, menjangkau konsumen lebih luas dengan bermitra dengan kurir, mengenalkan produk lebih luas dengan bermitra dengan tempat usaha di bidang kuliner, kemudian membuat outlet dengan brand sendiri dengan menambah varian produk. Lalu dapat dilakukan pemberian reward kepada pelanggan melalui cara endorsement oleh influencer sehingga produk lebih dikenal lagi oleh masyarakat melalui media online, kemudian melakukan transaksi pembayaran secara online, lalu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan sopan terhadap pelanggan, bermitra dengan perusahaan e-commerce, serta melakukan penetapan harga produk yang masih terjangkau oleh konsumen yang dihitung berdasarkan harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi serta pemasaran. Produksi atau operasi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dengan merek tertentu yang telah terstandarisasi, menggunakan kemasan dengan spesifikasi food grade, BPA free, dan dapat digunakan pada microwave atau freezer. Peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diperoleh, tempat produksi berada di rumah pribadi pemilik bisnis. Adapun tahapan proses produksi yaitu dimulai dari pembuatan isian ayam suwir bolognese, kemudian pembuatan kulit risoles, dan tahap akhir yaitu penggorengan dan pengemasan. Kapasitas produksi pada awalnya yaitu 300 pieces setiap bulan menjadi 450 pieces setiap bulan dengan kapasitas pemesanan minimum order yaitu 80 pieces dan maksimum order yaitu 100 sampai 120 pieces, melakukan pemantauan pada tiap tahapan produksi dan produk yang sudah jadi dan memastikan semua berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian dalam pengembangannya akan direncanakan untuk bermitra dengan pemasok bahan baku. Dalam proses bisnisnya, pemilik terjun langsung mulai dari proses pemesanan, produksi, pengemasan hingga penjualan produk, dan dalam pengembangannya direncanakan kebutuhan dan kualifikasi sumber daya manusia, yaitu tentunya pemilik bisnis produk yang memantau seluruh kegiatan bisnis, baik manajemen maupun secara teknis, seorang S1 teknologi pangan yang telah mengikuti pelatihan entrepreneurship dan mempunyai pengalaman di bidang pangan selama 2 tahun dan mempunyai sertifikat pelatihan GMP dan CPPB, supervisor produksi yang memantau seluruh kegiatan produksi, seorang S1 teknologi pangan dengan pengalaman di bidang pangan selama 2 tahun, mempunyai sertifikat pelatihan GMP dan CPPB, kemudian tenaga kerja produksi yang melakukan seluruh kegiatan produksi sesuai SOP, yaitu 2 orang dari SMK jurusan Tata Boga dengan pengalaman di bidang pangan 2 tahun dan mempunyai pengetahuan mengenai GMP dan CPPB. Diperlukan juga seorang akuntan untuk melakukan analisis biaya operasional, melakukan perencanaan keuangan dan pelaporan kepada pihak manajemen, seorang S1 akuntansi dengan pengalaman 2 tahun di bidang akuntansi dan menguasai Microsoft Office. Supervisor bahan baku melakukan pemantauan persediaan terhadap bahan baku, kemudian melakukan perencanaan serta melakukan komunikasi langsung dengan pihak pemasok untuk memenuhi kebutuhan produksi. Seorang S1 teknologi pangan yang mempunyai pengalaman di bidang pangan selama 2 tahun dan telah memiliki sertifikat GMP dan CPPB.
Untuk kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan pendaftaran merek atau brand Dapur Edik Aira ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum dalam jangka 10 tahun dan dapat diperpanjang sebagai alat bukti bagi pemilik atas merek tersebut dan sebagai dasar penolakan dan pencegah pihak lain untuk memakai merek tersebut. Peraturan dan masalah lingkungan yaitu melakukan izin usaha mikro dan kecil yang dapat diakses melalui online berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019, kemudian dapat mencantumkan logo halal dengan pendaftaran sertifikasi halal kepada MUI berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kemudian dapat melakukan pendaftaran izin edar terhadap produk pangan dalam bentuk frozen food berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 dan saat ini didukung juga oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pangan olahan siap saji atau risoles ayam suwir bolognese yang telah digoreng tidak memerlukan izin edar ataupun nomor PIRT berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018. Untuk permasalahan lingkungan, limbah produksi termasuk dalam kategori limbah rumah tangga yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Untuk limbah padat dapat dipilah terlebih dahulu dan dilakukan pembuangan ke tempat pembuangan sampah terdekat. Kemudian untuk limbah cair dapat dibuatkan saluran air kotor atau bak peresapan. Untuk faktor risiko berasal dari risiko input yaitu kelangkaan pada bahan yang diperlukan dan harga bahan yang fluktuatif. Mitigasi dilakukan dengan mencari bahan pengganti, mengurangi keuntungan penjualan, mengurangi kapasitas produksi maupun menaikkan harga produk. Risiko produksi dapat terjadi penurunan kualitas akibat cemaran fisik maupun mikrobiologis, pergantian spesifikasi bahan baku, resep tidak sesuai takaran, dan produksi tidak sesuai dengan SOP, maka dimitigasi dengan SOP yang jelas, menjaga kualitas produk, dan memastikan pegawai menjalankan SOP secara konsisten. Resiko sumber daya manusia yaitu kesulitan mencari karyawan yang memenuhi kriteria dan berkinerja optimal, maka harus dilakukan standarisasi pada rekrutmen karyawan dan memotivasi karyawan. Resiko harga dan pasar yaitu harga bersaing di pasar yang sama, pendapatan masyarakat tidak stabil, pelanggan yang mudah bosan, maka dilakukan mitigasi dengan melakukan riset benchmarking survei kepada konsumen untuk mengetahui selera konsumen dan dilakukan inovasi secara berkala. Risiko pemasaran dan penjualan yaitu ketersediaan produk, ketersediaan pelanggan, dan reputasi brand yang terganggu dimitigasi dengan menjamin ketersediaan produk dan mempunyai standar yang jelas dalam komunikasi brand. Untuk resiko hukum, adanya ketidaksesuaian kontrak dengan mitra kerja, merek dagang digunakan oleh pihak lain, adanya gugatan dari masyarakat akibat keracunan dari konsumsi produk dimitigasi dengan memastikan semua kontrak kerja jelas, adil, dan berkekuatan hukum, kemudian pendaftaran merek, lalu melakukan quality control terhadap produk yang dihasilkan. Risiko finansial yaitu dapat mengalami kerugian, penggelapan uang maupun kekurangan kas yang dimitigasi dengan mempunyai prosedur otorisasi keuangan yang jelas, akurat, transparan di semua transaksi. Pertimbangan pengaturan waktu, fase peluncuran selama 1 tahun yaitu kapasitas produksi dan penjualan rendah, mempromosikan keunggulan produk dan mempunyai biaya yang tinggi, kemudian fase pertumbuhan selama 3 tahun, perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang cepat dan menerima keuntungan serta melakukan rekrutmen pegawai, fase check out, melakukan penambahan modal investasi dan inovasi produk, fase kematangan yaitu penjualan yang mulai menurun sehingga memerlukan penyegaran pada pertumbuhan bisnis. Pada tahun berjalan, bisnis telah memberikan keuntungan dan kenaikan aset. Untuk titik impas yaitu berada di 390 produk untuk tiap bulan dengan harga Rp2.597,32 dan memiliki nilai NPV yang lebih dari 0, nilai IRR yang lebih dari diskon rate, dan net B/C lebih dari 0. Modal awal bisnis yaitu berasal dari pemilik bisnis. Selain itu, strategi modal lain dapat diperoleh dari tabungan pribadi maupun peminjaman kur dari bank atau investasi dari teman-teman bisnis. Kemudian pengembalian modal dalam jangka 2 tahun 1 bulan. Rekomendasi akhir pada proposal bisnis produk risoles ayam suwir bolognese dinyatakan layak baik secara finansial maupun non-finansial yang didukung oleh analisis kriteria kelayakan yang telah dilakukan. Untuk pemesanan produk dapat dilakukan melalui Instagram @dapuredikaira maupun melalui WhatsApp di 081348128826. Sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih.